mengenai forum internasional. Saya Elizabeth Tai, Sekretaris Umum daripada Federasi Pekerja Rumah Tangga Internasional. Hari ini kami sangat senang karena kita akan membicarakan apa yang para pekerja rumah tangga migran ingin pemerintah lakukan. Pemerintah saat ini di PBB, kantor pusat PBB di New York, memulai untuk meninjau apa yang telah mereka lakukan di 4 tahun belakangan untuk melaksanakan mengenai kombat secara global mengenai migrasi, dan diadopsi hampir 4 tahun yang lalu, dan itu memberikan kita harapan dan juga kesenangan di mana pemerintah telah memberikan komitmen untuk meningkatkan hak-hak para pekerja migran dan juga melindungi kesejahteraan daripada pekerja migran, termasuk pekerja rumah tangga migran. Tujuan daripada Compact membicara mengenai pemberdayaan para pekerja rumah tangga, pekerja migran, supaya kita bisa menikmati hak-hak tersebut. Hampir 4 tahun telah berlalu, dan kita menyambut forum internasional yang memberikan kita kesempatan untuk melihat balik dan merencanakan untuk masa depan bagaimana kita bisa melakukan lebih baik untuk menutup celah supaya para pekerja migran, para pekerja rumah tangga migran dapat dilindungi dan memiliki pekerjaan layak. Jadi hari ini saya sangat senang untuk berada di acara ini sehingga kita bisa membicarakan mengenai prioritas utama daripada IDWF, yaitu kebebasan untuk berserikat, di mana para pekerja rumah tangga datang bersama untuk mengatur, untuk mendapatkan suara-suara kolektif supaya mereka dapat mendapatkan kursi atau meja untuk pengambil keputusan, dan supaya mereka dapat memulai untuk meningkatkan hak-hak mereka. Dan saya sangat senang memperkenalkan panelis kita dari acara ini yang hanya berlangsung selama 1 jam. Pertama, yaitu pakar spesialis migrasi Riza Cholowensky yang akan memandu kita terhadap instrumen ILO yang bisa kita pakai sebagai pekerja rumah tangga migran untuk melindungi hak-hak mereka, untuk kebebasan dalam berserikat, dan kenapa itu sangat penting untuk mendapatkan hak dan kesejahteraan tersebut. Lalu kita akan mendengarkan dari Wakil Presiden kita dari Kementerian. Beliau adalah Wakil Presiden, dan dia akan memberitahu kita bagaimana serikat telah dapat menggunakan hak-hak, yaitu perundingan bersama dan juga kebebasan untuk berserikat. Dan dari beliau kita akan tahu bahwa itu adalah mungkin. Tapi tanpa hak yang legal ini, mencari cara supaya suara mereka bisa didengar. Jadi kita akan mendengar Nasrika, yaitu fasilitator lapangan, akan membicarakan mengenai apa yang telah dicapai di Malaysia, dan juga Mary Ann Abuda, yaitu presiden daripada Sandiaga dari Kuali, dan juga yang terakhir adalah Albert Naru, yaitu bagaimana serikat di negara asal mendukung inisiatif ini, walaupun kecil tapi sangat penting. Kita akan melihat bagaimana para hak-hak pekerja rumah tangga bisa dicapai. Kita tidak memiliki banyak waktu,
Saya memberikan waktu kepada panelists untuk berbicara 10 sampai 15 menit supaya kita bisa mendengarkan feedback dari yang lainnya. Lisa, silakan. Terima kasih banyak Elizabeth dan selamat datang untuk semua parti peserta. Dan juga hak-hak yang paling penting. Sangat senang bisa berada di sini mewakili ILO. Saya berada di kantor regional ILO, tapi saya ada di Beirut. Pertama-tama saya ingin menyambut referensi ekspres untuk para pekerja rumah tangga. Ini adalah sangat penting referensinya karena menyoroti peran penting dalam ekonomi perawatan dan juga mencatat para pekerja rumah tangga migran bekerja di ekonomi informal dan juga kebutuhan untuk melindungi mereka dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Ini sangat penting. Kenapa ini sangat penting? Kita tidak boleh melupakan bahwa prinsip instrumen internasional yang menentukan pekerjaan domestik ditemukan di ILO, terutama di Konvensi 189, dan juga penyertaan rekomendasinya nomor 203, dan juga Konvensi Kekerasan dan Penyelewengan. Kenapa masalah ini? Kenapa pertanyaan daripada pekerjaan domestik menjadi sangat penting? Karena kan komunitas nasional termasuk diskusi dalam secara global mengundang banyak sekali perhatian. Di bulan Juni tahun lalu, ILO mengeluarkan laporan global mengenai pekerja rumah tangga, itu tentang bagaimana memberikan pekerjaan yang layak untuk para pekerja rumah tangga. C189 adalah instrumen penting dari ILO, yaitu di mana mengakui pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang nyata dan memiliki peran yang penting dalam memberikan kebutuhan rumah tangga dan juga perawatan terhadap jutaan rumah tangga. Dan menggarisbawahi bahwa pekerja rumah tangga berhak untuk mendapatkan hak di tempat kerja, yaitu juga hak untuk berserikat dan juga untuk kondisi pekerjaan yang layak yang sama dengan pekerja yang lain. Setelah 10 tahun, konvensi ini hanya diratifikasi oleh 35 negara. Tidak banyak, tapi memberikan dampak yang sangat penting. Meningkatkan martabat pekerja rumah tangga perempuan dan laki-laki dan mengubah cara pikir dan persepsi mengenai pekerjaan rumah tangga dan juga menghasilkan pengadopsian daripada undang-undang nasional dan juga peraturan terhadap pekerjaan rumah tangga, dan mereka itu berdasarkan dari ketentuan yang ada di C189. Dan kita melihat juga daripada tren yang muncul. Saya ingin membawa dari laporan ini dan bagaimana menyertai daripada laporan ringkasan regional. Tahun lalu kita mengorganisir untuk mensirkulasi peserta, dan saya akan memberikan gambaran tentang global
di tahun 2019. Di dunia ada 75,6 juta pekerja rumah tangga yang berusia 15 tahun atau lebih. 58 juta adalah perempuan dan 17,9 juta adalah wanita. Dan mereka bekerja di rumah tangga atau melalui penyediaan layanan. Dan sebagian besar pekerja rumah tangga adalah perempuan. Laki-laki bekerja sebagai tukang masak, tukang kebun, di mana perempuan bekerja sebagai pemberi perawat, seperti perawat. Dan pekerja yang bekerja di belakang pintu adalah sangat rentan, terutama untuk para pekerja rumah tangga. Di Saudi Arabia, 6,6 juta pekerja rumah tangga berumur 15 tahun atau lebih, 2,4 juta adalah perempuan dan 4,2 juta adalah laki-laki. Dan juga di wilayah Arab memiliki proporsi yang sangat tinggi untuk para pekerja pekerja rumah tangga dari total pekerjaan di 12,3%. Dan kita juga melihat dari wilayah, kita melihat angka pertumbuhan tahunan 9%, dan karena permintaan yang terus bertambah, dan ini meningkatkan partisipasi daripada ketenagakerjaan di antara perempuan dan tumbuh secara bergantung. Di tahun 2020 terjadi pengurangan para pekerja rumah tangga di Kuwait, Oman, dan Saudi Arabia. Dan mayoritas daripada pekerja rumah tangga di wilayah adalah migran. Kita tidak memiliki estimasi secara regional dan global secara pasti, tapi kita hanya berfokus pada pekerjaan rumah tangga. 83% dari pekerja rumah tangga di wilayah Arab adalah migran. Dan kita juga melihat pertumbuhan banyaknya pekerja dari Afrika seperti Ethiopia dan Uganda. Gambarnya tidak begitu baik. Kita melihat di %90 daripada pekerja rumah tangga dikeluarkan dari undang-undang ketenagakerjaan dan juga jaminan sosial, dan ini memberikan dampak untuk melakukan hak-hak penting dan juga hak untuk kebebasan berserikat, untuk mengatur, dan juga perundingan bersama. Ada perlindungan dengan keadaan yang tidak sesuai dengan para pekerja yang lainnya. Pada saat kita melihat waktu kerja, gaji, dan juga perlindungan cuti, ada perkembangan di dalam wilayah, albeit lebih sedikit daripada pekerja lain, tapi kita melihat bahwa lebih dari 75% dari pekerja rumah tangga kerja lebih dari 48 jam per minggu, yang mana sebagian besar bekerja lebih panjang lagi. Pada saat Anda melihat batas yang legal, harusnya antara 8
sampai 15 tahun, sampai 15 jam. Jadi mereka bekerja 48, lebih dari 48 jam per minggu. Lebih dari 84% pekerja rumah tangga tidak memiliki gaji minimum. Dua per tiga dikecualikan dari ketentuan gaji minimal. Yang COVID-19 pandemi memberikan impact yang sangat penting. Dari laporan ini disoroti bahwa dampak yang penting memberikan pelayanan terhadap rumah tangga, tetapi juga mereka sangat rentan terhadap virus. Dan juga dalam laporan dilaporkan bahwa kehilangan pekerjaan antara para pekerja rumah tangga antara 5% sampai 50%, tergantung pada negara. Itu adalah dampak yang lain karena kurangnya akses daripada perlindungan sosial dan juga kurangnya perlindungan kesehatan dan juga meningkatnya waktu kerja. Dengan rekomendasi, ada beberapa rekomendasi yang sangat penting untuk dipertimbangkan, yaitu mengurangi waktu kerja dan memastikan gaji para pekerja rumah tangga sama dengan gaji pekerja lain. Dan juga dialog sosial memiliki peran yang sangat penting untuk memperbaiki gaji minimum dan juga kebutuhan untuk mendapatkan solusi mengenai inspeksi daripada tenaga kerja, mempromosikan akses terhadap keadilan untuk pekerja rumah tangga, dan juga memberikan hak kepada para pekerja rumah tangga untuk memberikan komplain atau keluhan, dan juga memastikan para pekerja bebas untuk mengganti majikan mereka tanpa izin daripada majikan sebelumnya. Dan juga di Arab ini adalah apa yang dilakukan oleh ILO dan juga agensi dan juga Komisi Tinggi untuk sedang bekerja untuk itu, dan juga melakukan implementasi yang penuh dengan mengenai hak daripada kebebasan untuk berserikat dan juga perundingan bersama, dengan mengatasi hambatan seperti misalnya pengecualian para pekerja rumah tangga dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan ada praktek-praktek yang baik untuk mengenai masalah ini. Jadi ini ada peran penting daripada IDWF, dan saya percaya pembicara lain berikutnya akan memberikan pengetahuan dan juga memberikan pengalaman mereka bagaimana mereka bisa menangani masalah ini. Dan untuk saya menunggu untuk
mendengar suara-suara daripada pekerja. Terima kasih, Rizal. Sekarang berikutnya adalah Carmen. Silakan. Carmen dari Argentina. Halo, selamat siang, malam, pagi, para kolega. Suara Anda, mereka merefleksikan perjuangan para pekerja rumah tangga, tidak hanya secara regional, dan kita juga mengidentifikasi ada celah kebijakan karena kurangnya perlindungan sosial. Bahkan Malaysia sejak tahun lalu memasukkan pekerja rumah tangga di dalam jaminan sosial mereka, tapi mereka tetap memiliki diskriminasi untuk pekerja lokal dan juga migran. Dan karena situasi daripada pekerja rumah tangga yang tinggal dalam rumah majikan, mereka rentan terhadap kekerasan dan pelecehan. Dan karena diskriminasi daripada undang-undang ketenagakerjaan, dikecualikan dari keuntungan yang setara dari pekerja lainnya. Dan juga ada dan juga mereka juga dilarang untuk mendaftar di serikat mereka. Uh, 2022 bulan lalu di amandemen tersebut, di mana para pekerja karyawan rumah tangga, tapi mereka juga masih dikecualikan dari sebagai pekerja. Jadi mereka hanya mengubah namanya, bukan haknya. Dan juga reformasi undang-undang ketenagakerjaan belum sesuai. Masih banyak sekali eksploitasi terhadap para pekerja rumah tangga migran, karena di serikat buruh, karena tidak dibolehkan untuk membentuk atau mendirikan serikat. Jadi tidak ada serikat yang melindungi para pekerja rumah tangga. Kami hanya dapat bergabung sebagai anggota, bukan sebagai pengurus. Jadi mereka tidak memiliki tempat untuk menyuarakan suara mereka, dan mereka tidak bisa menawar dengan pemerintah dan juga tidak bisa menawar dengan majikan. Karena situasi yang seperti ini masih terjadi, jadi mengorganisir pekerja rumah tangga migran adalah sangat penting. Sejak 2016, dengan dukungan daripada Kedutaan Filipina, mereka melakukan seminar orientasi. Itu adalah praktek yang terbaik untuk para pendatang baru, yang mana mereka harus tahu mengenai hak mereka. Dan undang-undang Malaysia, dan juga masalah atau isu yang harus kita berikan keluhan. Jadi ini ada orientasi pada saat kedatangan awal. 2019 ada 130 anggota
Pekerja Rumah Tangga Indonesia di Pertemi, karena adanya kebutuhan untuk memperkuat organisasi para pekerja rumah tangga, kita melakukan pembangunan kapasitas supaya mereka bisa menyuarakan isu-isu mereka dan juga menjalani organisasi mereka. Kita banyak sekali pelatihan kepemimpinan, berbicara depan umum, karena kita ingin supaya masalah kami bisa ada di media dan juga terus berhubungan dengan media, karena kita terus menerima keluhan daripada pekerja rumah tangga migran. Jadi kita juga melakukan mengenai manajemen, melakukan manajemen kasus. Selama pandemi, karena kita memiliki organisasi, sehingga kita dapat mendukung satu dengan yang lain selama pandemi. Karena itu adalah saat yang sulit bagi kami semua. Selama pandemi, kami juga memberikan kontribusi untuk mendukung anggota-anggota kami dan juga para pekerja migran lainnya. Kita memberikan dukungan makanan dan memperkuat pengorganisasian kita. Yaitu kita melakukannya dengan pertemuan online atau dengan telepon. Dan kita juga terus menangani kasus-kasus para pekerja rumah tangga migran. Karena banyak sekali saat itu terjadi pertengkaran di jalan jadi mereka hanya membuang para pekerja rumah tangga di jalanan. Ada banyak sekali larangan terhadap pekerja rumah tangga migran karena selama pandemi di Malaysia kita berusaha sebaik mungkin untuk membangun dialog dengan pemerintah dan juga pemangku kepentingan lainnya supaya mereka bisa memasukkan kami dalam diskusi mengenai perubahan kebijakan. Kita melakukannya melalui online atau juga bertemu langsung dengan Perdana Menteri, dengan Kementerian Ketenagakerjaan supaya pesan kami bisa disampaikan kepada Perdana Menteri. Kita juga melobi anggota parlemen dan kita juga meliputan media tentang pekerja rumah tangga migran. Dengan melalui forum internasional 2022, kita meminta pemerintah untuk mengakui kami sebagai pekerja dan mendapatkan hak yang sama seperti pekerja lain. Dan juga memperbolehkan organisasi kami untuk mendaftar sebagai serikat supaya kita bisa mengekspresikan kami, dan juga untuk meminta pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga migran dari kebijakan dan undang-undang pekerja rumah tangga memastikan semua hak-hak rumah tangga dilindungi. Dan juga untuk meratifikasi C189 dan juga C190. Jika ada pertanyaan, saya terbuka jika ada yang ingin menghubungi kami. Ini adalah alamat yang bisa dikontak.
Terima kasih Nasrika. Kami telah mendengar bahwa sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari pihak lokal dan juga dari LSM dan juga melakukan dialog sosial. Dan juga saya ingin menambahkan bahwa ILO di Bangkok melakukan inisiatif dan kita juga mendapatkan banyak sekali dukungan untuk melakukan kerja. Dan kita maju ke Kuwait di mana banyak sekali pengorganisir membangun kapasitas yang masih berlangsung. And Abunda, pendiri daripada Sandingan, akan membahas lebih lagi bagaimana mereka melakukan pekerjaan ini. And silakan, Anda memiliki 8 menit. Halo semua, saya N. Abunda, pendiri daripada Sandingan Kuwait dan saya Asosiasi Pekerja Rumah Tangga Kuwait Sandingan. Saya akan berbagi dengan Anda apa yang kita lakukan. Kita mendistribusikan 25.000 pak makanan untuk mendukung para pekerja migran yang terkena lockdown, dan juga kita memberikan obat-obatan dan juga mendukung para pekerja migran yang terinfeksi dengan coronavirus, dengan virus corona. Menciptakan program yang akan meningkatkan dampak, visibilitas, dan nilai daripada pekerja rumah tangga di komunitas. Seperti kita merayakan setiap tahun untuk Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. Kita juga memiliki medical check-up untuk para wanita dan juga melakukan pembangunan kapasitas, kepemimpinan, dan pelatihan, dan juga hak untuk bernegosiasi melalui bantuan daripada IDWF dan ILO, dan juga menghadiri forum, konsultasi, dan menciptakan rekomendasi. Kita juga tersambung dengan komunitas yang berbeda untuk dengan pemangku kepentingan, sejak kita bekerja sangat dekat dengan hampir semua LSM, CSO di Kuwait, dan juga kedutaan daripada negara-negara yang mengirimkan tenaga kerjanya. Populasi pekerja rumah tangga di Kuwait 608.000, mayoritas adalah perempuan dan mayoritas tinggal di rumah majikan yang mana membuat mereka lebih rentan. Dengan 11 inspektur ketenaga kerjaan dipilih, tidak semua para pekerja sadar akan prosedur dalam memberikan keluhan, dan juga mereka tidak tahu di mana lokasi kantornya, karena banyak sekali para pekerja rumah tangga tidak memiliki hari libur. Dan juga petugas dari Sandingan Kuwait, Asosiasi Pekerja Rumah Tangga di Sandingan Kuwait juga menangani kasus-kasus seperti tidak ada hari libur, tidak ada istirahat, dan juga jam kerja yang panjang, dan juga kurangnya tidur, dan juga gaji yang tidak diberikan. Di Kuwait dan negara-negara GCC lainnya, undang-undang serikat melarang para pekerja migran atau pekerja rumah tangga migran untuk menciptakan serikat atau berpartisipasi di dalam serikat.
undang-undang ini terbatas untuk warga Kuwait. Dan pekerja yang bukan Kuwait diizinkan untuk bergabung dalam serikat, terutama untuk sektor minyak. Tahun 2021 kita memiliki Asosiasi Pekerja Rumah Tangga Ethiopia. Kebebasan untuk berserikat memimpin kepada perkembangan untuk semua hak-hak ketenaga kerjaan lainnya, di mana hak-hak ini, di mana Anda bisa melihat contohnya seperti keuntungan yang untuk para pekerja Filipina yang dapat menikmati, yang bisa juga dinikmati oleh warga negara lainnya, karena kita ada di satu sektor. Kebebasan untuk berserikat melindungi hak mereka dan juga untuk perundingan bersama dengan majikan mereka. Kebebasan untuk berserikat berbeda daripada hak-hak penting lainnya, karena itu bukan hanya melindungi aktivitas individual, tapi itu juga melindungi aktivitas grup di mana individual tidak dapat melakukannya sendiri. Tujuan daripada Sandiaga Kuwait organisasi 100% yaitu memberikan perlindungan dan juga bantuan untuk para pekerja rumah tangga untuk meningkatkan dan mentransformasi kehidupan mereka dari pendapatan yang rendah untuk tetap bertahan, untuk mendapatkan pendapatan yang bertahan melalui mata pencarian program pengembangan. Tahun lalu, Juni 2021, kita memiliki forum pemangku kepentingan bersama dengan para kedutaan. Dan bulan Juni ini kita akan mengadakan forum lainnya dengan pemangku kepentingan lainnya, di mana kita akan membahas mengenai negara asal, mengenai proses perekrutan dan juga mekanisme perlindungan, dan untuk dari negara tujuan, yaitu di mana layanan tersedia dan juga kasus umum ditangani, tantangan dan rekomendasi, dan juga program reintegrasi layanan ditawarkan oleh para pekerja rumah tangga migran yang kembali. Jadi kita memiliki rekomendasi, ada rekomendasi di sana sebagai penutupan. Ada banyak sekali hal yang dilakukan. Tidak ada perubahan yang akan terjadi kalau kita tidak mengorganisir. Kita perlu mengorganisir untuk melindungi para pekerja yang rentan daripada bahaya. Terima kasih semua. Terima kasih karena waktu yang terbatas, saya harus memotong. Mari kita dengarkan yang terakhir dari Albert Nehru dari Kenya. Dia adalah pembicara yang
beliau dapat memberitahukan kita apa yang dapat dilakukan serikat untuk mendukung pengorganisiran. Silakan. Halo semua. Sebagai perwakilan serikat, melalui serikat, kita memiliki suara kita. Kita menyadari bahwa negara asal dan negara tujuan para pekerja harus diberdayakan dengan keterampilan. Kita tahu para pekerja rumah tangga sangat rentan. Kita mengambil keputusan untuk bergerak maju untuk menyuarakan suara kami. Dan kita juga ini membantu kita mengenai dari biro dan juga kita telah dapat melakukan ini dengan baik dengan kolaborasi dengan organisasi pusat daripada Serikat Buruh dengan dukungan daripada mitra kami. Penciptaan kesadaran terhadap migrasi yang aman untuk calon pekerja migran, pekerja yang kembali, masyarakat sipil, agen perekrutan, kementerian terkait, dan masyarakat umum telah menjadi kunci tujuan kami. Dan melakukan kampanye dalam radio, dan kita bisa meningkatkan keterampilan mereka satu persatu. Dan juga menginformasikan mengenai migrasi yang aman. Jaringan sangat penting untuk memastikan bahwa serikat pemerintah telah dapat mensponsor pembangunan kapasitas dan juga hak-hak ketenagakerjaan telah menjadi forum publik memastikan bahwa publik sadar. Dan untuk yang melakukan migrasi, mereka harus mengerti mengenai migrasi. Kampanye radio memastikan bahwa informasi yang kita berikan untuk kesadaran dapat dilihat oleh komunitas. Kita harus terbuka di mana setiap anggota serikat, di mana setiap anggota daripada komunitas tentu saja tantangan yang terbesar adalah untuk mereka yang kembali dari negara ini. Dan sebagai serikat melalui asosiasi dan melalui agensi, kita dapat mendapatkan informasi dan juga kontak langsung sehingga kita bisa bagaimana kita memformulasikan
tidak murah, tapi yang sangat penting adalah pada saat para pekerja mengenal hak-hak mereka dan juga komunitas menyadari dan juga serikat dapat berpenetrasi. Untuk hari ini kita ada 250 peserta yang telah kembali dan juga akan terus bertambah kuat, dan kita akan terus berbicara dengan mereka untuk memastikan bahwa transformasi sosial dan para pekerja rumah tangga migran mendapatkan pelatihan mengenai bagaimana untuk melakukan migrasi yang aman dan juga secara tertib dan juga teratur. Jadi serikat akan terus menjadi suara mereka sehingga kita dapat melangkah maju, yaitu menyatakan suara para pekerja rumah tangga. Perlindungan sosial adalah tantangan yang terbesar, terutama setelah bermigrasi dan kembali ke negara. Untuk migrasi, kebebasan untuk berserikat adalah untuk menciptakan kesadaran. Dan kita harus memastikan para pekerja atau pekerja migran dapat diakui di negara asal dan juga di negara tujuan. Kita juga didorong dan juga mengakui bahwa para pekerja rumah tangga migran adalah pekerja seperti pekerja yang lain. Terima kasih banyak. Terima kasih Albert. Terima kasih telah menyoroti pentingnya peran penting daripada serikat untuk memberikan kekuatan, untuk mendukung para pekerja. Terima kasih atas semuanya untuk kepada panelis. Sayang sekali waktunya sudah selesai. Jadi ada delegasi yang kecil, IMRF di New York. Kita akan di sana untuk mewakili para pekerja rumah tangga migran. Kita telah memberikan dokumen posisi di mana para pemerintah akan mendengarkan ini. Dan sekali lagi, terima kasih semua, terutama para panelis. Mari kita terus bertindak dalam satu suara untuk memastikan pemerintah mendengarkan kita semua pada saat mereka menyimpulkan deklarasi tanggal 20. Terima kasih, sampai jumpa lagi.